Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini berjumpa di Praktikum Budidaya Tanaman Semusim dengan saya Taufan Alam dari Departemen Budidaya Pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas terkait teknik pengambilan sampel untuk tanaman semusim. Nah, kita harus tahu konsep dasar dalam teknik pengambilan sampling. Yang pertama adalah teknik sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel dengan memperhatikan sifat-sifat populasi dan penyebarannya agar diperoleh jumlah sampel yang representatif. Nah, metode sampling dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan jumlah data yang representatif dan dapat mewakili semua sifat dari suatu populasi. Dengan teknik sampling, peneliti akan dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Jadi, misalkan dalam suatu hamparan, tidak perlu kita mengambil semua tanaman, tetapi cukup kita sampling dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu. Misalkan kita mengambil semuanya, tentu kita akan menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga kerja. Nah, seperti kita ketahui dalam sebuah penelitian atau percobaan dikenal dengan konsep border, sampling area, dan harvest area. Apa ketiganya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah border. Border adalah tanaman tepi atau tanaman terluar. Di dalam gambar ini ditunjukkan dengan warna abu-abu tua. Nah, tanaman border ini tidak boleh digunakan untuk sampel maupun tanaman korban. Bahkan juga tidak boleh untuk area petak contoh. Nah, selanjutnya sampling area atau area contoh. Area contoh adalah area untuk tanaman sampel dan tanaman korban. Di dalam gambar ini ditunjukkan dengan warna abu-abu muda. Nah, apa itu tanaman sampel dan apa itu tanaman korban? Untuk tanaman sampel ini sendiri adalah tanaman yang diamati dengan periode waktu tertentu dan tidak boleh berganti-ganti. Nah, contohnya adalah parameter tinggi tanaman, jumlah daun, atau misalkan di dalam padi adalah jumlah anakan. Jadi, tanaman yang diamati itu tetap tidak boleh berganti-ganti. Tanaman sampel boleh dijadikan tanaman korban ketika pada saat akhir penelitian. Nah, untuk tanaman korban itu sendiri apa? Tanaman korban ini adalah tanaman yang dikorbankan untuk pengamatan tertentu pada waktu tertentu. Contohnya adalah bobot segar, bobot kering, misalkan panjang akar. Misalkan peneliti ingin mengamati parameter tersebut di minggu ketiga, ke-6, ke-9, atau berdasarkan fase pertumbuhan. Misalkan di fase vegetatif awal, fase vegetatif maksimal, dan fase generatif. Jadi untuk parameter ini dicabut, kemudian diamati di laboratorium. Nah, untuk harvest area ini sendiri adalah area untuk ubinan, untuk mentaksir hasil. Di dalam gambar ini ditunjukkan dengan warna hijau, khusus hanya untuk mentaksir hasil, tidak untuk yang lain. Hasil di sini kalau misalkan untuk padi, jagung ini adalah biji. Kalau untuk tanaman sayuran yang diambil hasil utamanya adalah daun-daunan, ini bisa digunakan harvest area untuk daun-daunan tersebut karena di sini prinsipnya adalah prinsip ekonomi. Nah, bagaimana menentukan tanaman sampel dan tanaman korban? Ini ada 3 prinsip utama. Yang pertama, dikelilingi oleh tanaman lain, minimal 4, maksimal 8 tanaman. Tidak boleh mengambil di area border ataupun harvest area. Dilakukan secara random agar terwakili semua populasi. Boleh ditunjukkan di gambar ini, misalkan yang O ini adalah tanaman, yang X ini adalah tanaman yang hilang. Nah, yang di sini ini tidak boleh digunakan untuk tanaman korban maupun tanaman sampel karena ada yang hilang di sini.
Kenapa? Karena nanti di sini dikhawatirkan kompetisinya akan berbeda dengan tanaman yang lain yang dikelilingi oleh 4 sampai dengan 8 tanaman. Oke. Nah, bisa kita lihat variasi dalam penempatan sampling area dan harvest area. Di sini adalah peta atau plot standar yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ini adalah peta yang memanjang. Biasanya lahannya memanjang tapi lebarnya sempit. Ini bisa dilihat, bisa menempatkan harvest area di sini, sampling area di sini, maupun kita bisa menentukan microplot di sini. Nah, setelah itu bagaimana cara menentukan jumlah sampel atau besaran sampel? Nah, yang akan saya terangkan yang pertama di sini adalah konsep yang dianut oleh Kementerian Pertanian. Ini dalam luasan 1 hektar. Yang pertama adalah konsep ubinan klasik. Ukuran ubinan sekitar 2,5 kali 2,5 meter atau 6,25 meter persegi dengan asumsi jarak tanam padi 20 kali 20 cm. Nah, ini overestimate ketika dibandingkan dengan non-ubinan. Non-ubinan itu ketika semua ditimbang. Nah, underestimate ketika menggunakan sistem jejer legowo, sistem tanam padi 21, 41, dan sebagainya. Nah, bagaimana misalkan jarak tanam itu tidak diketahui? Nah, bisa menggunakan luasan standar sekitar 20 meter persegi. Bobot biji yang ada di dalam luasan 20 meter persegi dikonversi ke luasan 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Nah, bagaimana ketika dalam konsep polikultur atau tumpang sari, secara umum menggunakan prinsip jarak tanam terlebar. Contoh, misalkan ada 2 tanaman, tumpang sari jagung dan kedelai. Tumpang sari jagung untuk komoditas jagung, jarak tanam 70 kali 20, kedelai 20 kali 20. Yang digunakan adalah jarak tanam jagung 70 kali 20 cm yang dijadikan dasar. Nah, konsep penentuan jumlah sampel standar internasional. Nah, ini untuk luasan 1 hektar. Untuk padi, estimasi peta ubinan per hektar kurang lebih 5 meter persegi. Untuk jagung 10 meter persegi. Ketela pohon 25 tanaman atau 7,5 meter persegi. Untuk hortikultura 10 tanaman atau 2 meter persegi. Untuk legum atau kacang-kacangan 5 meter persegi. Untuk tebu 54 meter persegi, dan untuk pohon atau tanaman keras itu 3-5 pohon per plot. Ini untuk skala 1 hektar. Bagaimana dengan skala peta penelitian atau plot-plot kecil dalam penelitian? Nah, disarankan total jumlah tanaman sampel dan korban sebanyak 10% dari total populasi. Tanaman sampel dan korban sebaiknya ganjil. Dan disarankan dalam satu plot terdapat minimal 100 tanaman. Nah, ini dikutip dari sumber Tedford dan Wineman. Nah, ini kenapa? Ini berdasarkan perhitungan keakuratan dengan menggunakan metode simulasi. Nah, bagaimana konversi peta ubinan? Nah, untuk mengestimasi peta ubinan, yang pertama adalah luasan 10.000 meter persegi dibagi luasan peta ubinan, misalkan tadi 5 meter persegi. Nah, kemudian dikali bobot hasil peta ubinan. Misalkan di sini adalah 10 atau 5 kilo. Nah, tinggal dikali, kemudian hasilnya akan diketahui berapa produktivitas per hektar. Yang perlu dicatat di sini, ini produksi satuannya bisa ton atau bisa gram. Tetapi kalau gram nanti akan banyak sekali angkanya. Biasanya ton ataupun kilogram. Oke, mungkin itu yang bisa kami berikan. Misalkan masih ada yang kurang jelas ataupun butuh penjelasan, bisa kontak saya, bisa kontak email maupun kontak WA. Nah, terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.